Pada suatu malam yang sunyi di desa Aruna, angin berhembus pelan, seperti sedang menjaga rahasia besar. Desa ini terkenal karena langitnya yang selalu bersinar lembut setiap malam. Bukan hanya dari bintang, tapi dari lentera-lentera awan, cahaya kecil yang menari di atas langit seperti kunang-kunang surgawi. Orang tua di desa percaya bahwa selama lentera itu menyala, mimpi anak-anak akan tetap indah dan terlindungi. Namun pada malam itu, terjadi sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seluruh lentera mendadak padam. Langit, aruna hitam, sehitam tinta, angin terasa berat, dan udara seperti menahan napas. Di sebuah rumah kecil di pinggir sawah, seorang anak bernama Rani bangun dari tidurnya. Ia merasakan sesuatu aneh, tidur terasa gelisah, seolah ada mimpi yang tersendat. Ia keluar ke halaman dan memandang langit. Lenteranya hilang, bisiknya takut. Di samping rumahnya, kucing coklat tua bernama Kopral memandang ke arah yang sama sambil mengeong pendek, seolah berkata, ada yang tidak beres. Pesan dari penjaga angin, angin tiba-tiba berputar, membentuk pusaran kecil yang perlahan menjadi sosok transparan penjaga angin. Makhluk yang jarang muncul di dunia manusia. Ia membungkuk pelan pada Rani. Anak Aruna, katanya dengan suara lembut seperti desir daun. Lentera awan padam bukan karena badai, tapi karena seseorang mencurinya. Rani terpaku. Siapa yang mencurinya? Dan kenapa? Penjaga angin mendekat, memancarkan cahaya biru pucat. Bayang-bayang tidur, makhluk dari lembah gelap yang memakan mimpi indah. Ia mengumpulkan lentera-lentre untuk membuat malam tanpa mimpi malam penuh ketakutan. Rani mengepal tangannya. Ia bukan anak penakut, meski tubuhnya kecil. Kalau begitu, aku harus mengambilnya kembali. Kopral mengeong keras, seolah menyetujui, lalu naik ke bahunya. Penjaga angin mengangguk. Kau harus pergi ke lembah kelam. Tapi untuk masuk ke sana, kau memerlukan lentera jiwa. Satu-satunya cahaya yang tidak bisa dicuri. Angin itu mengibaskan tangannya, dan dari pusaran muncul lentera kecil berwarna keemasan. Lentera itu berdenyut seperti detak jantung. Ini milikmu. Cahaya ini berasal dari keberanianmu sendiri. Rani memegangnya. Lentera itu hangat, seperti pelukan. Perjalanan ke hutan sunyi, perjalanan menuju lembah kelam, harus melewati hutan sunyi, tempat di mana suara menghilang. Saat mereka masuk, semua bunyi seperti tersedot. Tidak ada burung, tidak ada angin, bahkan suara langkah mereka seperti tenggelam. Di tengah hutan, Rani melihat makhluk kecil seperti rubah, transparan, dengan mata berwarna ungu pekat. Itu adalah rubah bisik, makhluk yang menjaga keseimbangan suara di hutan itu. Rubah itu menatap Rani, lalu mendekat dengan langkah perlahan. Apa kau membawa cahaya? Tanya si rubah. Tanpa suara kata-katanya terdengar langsung di dalam kepala, Rani menunjukkan lentera jiwa. Rubah itu mendekat dan merasakan kehangatannya. Ah, cahaya keberanian. Sudah lama sekali aku tidak melihatnya. Kopral meringkuk di belakang Rani saat rubah itu menatap mereka lama, seolah menilai apakah mereka pantas. Akhirnya, rubah bisik berkata, aku akan memandu kalian keluar hutan. Lembah kelam bukan tempat bagi anak manusia. Tapi jika kau benar-benar ingin menyelamatkan langit, aku akan membantumu. Mereka berjalan menembus kabut putih, dan perlahan suara mulai kembali. Daun berbisik, angin bersenandung, dan dari kejauhan, terdengar aliran sungai kecil. Gerbang bayang-bayang, hutan sunyi berakhir di sebuah tebing gelap, seperti celah besar di dunia. Di bawahnya ada lembah yang dipenuhi asap hitam, berputar seperti lautan bayang. Di tengah lembah, berdiri makhluk tinggi berwarna abu gelap, bayang-bayang tidur. Dengan jemari panjang dan mata berwarna merah redup, ia memeluk kumpulan lentera-lentera awan yang disatukan menjadi bola cahaya besar yang redup. Rani menelan ludah. Nafasnya terguncang, ketakutan mulai merayap seperti akar dingin di dadanya. Cahaya manusia, gumam makhluk itu. Aku mencium bau mimpi, manis, hangat. Aku ingin semuanya. Rani melangkah maju, menggenggam lentera jiwa. Cahaya keemasan memancar kuat, menerangi beong-beong di sekitarnya. Lentera itu tidak milikmu, kata Rani. Suaranya gemetar tapi tegas. Kembalikan. Bayang-bayang tidur tertawa, seperti ranting patah. Kalau kau ingin mengambilnya. Lembah itu berubah.
Bayangan merayap, membentuk ilusi-ilusi ketakutan, kegelapan. Suara bisikan sosok-sosok hitam yang mencoba menutup cahaya. Rani memejamkan mata. Ia ingat pesan penjaga angin. Lentera jiwa adalah cahayamu. Semakin kau yakin, semakin terang ia bersinar. Ia menarik napas, dan ia membuka mata dengan tekad penuh. Cahaya lenteranya menyembur kuat, menembus bayangan yang mencoba menyentuhnya. Sebagian bayangan meleleh seperti lilin panas. Kopral berdiri di depannya, bulu mengembang, mendesis. Rani terus maju. Pertarungan cahaya dan bayangan, bayang-bayang tidur mengayunkan lengannya, melepaskan badai gelap yang bergulung. Tapi lentera jiwa menciptakan perisai emas di sekitar Rani mendekot. Langkah demi langkah, meski tubuhnya bergetar. Kenapa kau mencuri mimpi anak-anak? Tanya Rani. Mimpi membuat mereka kuat, desis makhluk itu. Ketakutan membuat mereka lemah. Dunia dengan mimpi yang redup adalah dunia yang bisa kumiliki. Rani mengangkat lentera itu tinggi. Cahaya keemasannya menembus bola lentera yang dicuri, membuatnya bergetar. Semua mimpi pantas dilindungi, teriaknya. Cahaya lentera jiwa menyatu dengan lentera-lentera awan. Seberkas cahaya besar meledak ke langit. Bayang-bayang tidur memekik, tubuhnya retak, lalu pecah menjadi serpihan asap yang ditiup angin. Hening. Semua lentera awan kembali melayang, naik ke langit, seperti ratusan KUNAN di gunung raksasa. Langit yang pulih, cahaya lembut memenuhi lembah dan hutan. Rubah bisik menunduk hormat. Penjaga angin muncul kembali, berputar pelan, seperti kabut yang berseri. Kau sudah mengembalikan mimpi Aruna, katanya lembut. Rani tersenyum kecil. Tubuhnya lelah, tapi hatinya hangat. Cahaya lentera awan kembali menghiasi langit. Bulan tampak lebih cerah, dan angin berhembus ringan. Seperti tepuk tangan alam, penjaga angin menatap Rani, Kopral, dan lentera jiwa di tangannya. Keberanianmu akan selalu menjadi lentera dunia ini. Rani memandang ke langit. Lentera-lentera kecil menari di antara bintang. Semuanya tampak damai. Ia menguap pelan. Kopral menjong. Waktunya pulang ya, gumamnya. Tidur dalam cahaya. Sesampainya di rumah, Rani rebahan di tempat tidurnya. Angin lembut masuk melalui jendela, membawa suara langit yang kembali hidup. Ia memeluk Kopral sambil menatap pancaran cahaya dari luar. Matanya terasa berat, tapi hatinya penuh kehangatan. Sebelum tertidur ia berbisik, "Terima kasih, lentera jiwa, jaga mimpi-mimpi kita." Dan malam itu, Desa Aruna tidur dengan tenang. Lentera-lentera awan menari lembut, mengusir segala bayang gelap, dan mimpi semua anak menjadi seterang langit. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Lentera Kecil di Langit Aruna. Semoga cahaya kecil dari kisah ini bisa menemani malammu, menenangkan pikiran, dan membuat tidurmu lebih damai. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa untuk dukung terus channel Ngobrol Visual dengan klik tombol subscribe, supaya kamu gak ketinggalan dongeng-dongeng lembut lainnya. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah menyertaimu malam ini. Selamat tidur. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah menyertaimu malam ini. Selamat tidur.